Jadi partnership itu identik, kalau di Indonesia kalian kenal itu istilahnya adalah JV. JV yang jelas berarti yang punya pasti lebih dari satu orang ya. Bisa bergerak di bidang jasa, dagang, manufaktur, bisa semua. Kenapa memutuskan JV? Selama ini kan kalian partnership kok dipilih? Biasanya hanya usaha sendiri ya. Sebelumnya di chapter-chapter yang sudah kita lalui, itu hanya usahanya punyanya satu orang. Kenapa kita butuh kerjasama? Ya kita butuh modal, kita butuh skill yang nggak kita punyai. Nah, tapi semuanya itu plus minus. Di sisi lain ada istilah di sini, selain itu merupakan kumpulan dari individu, kita nanti juga ada ketergantungan alias keterkaitan antara satu perbuatan kita dengan perbuatan partner yang lainnya ya. Jadi kalau satunya salah ngambil keputusan, yang lainnya ikut, satunya benar, berhasil juga yang lainnya ikut berhasil. Itu namanya mutual agency. Kita akan mempelajari JV Partnership, minggu depan itu langsung mempelajari PT Corporation. Nah, di sini berbeda sekali. Kalau yang JV itu limited life, artinya benar-benar gampang dibuat. Gampang kalau kalian mau bubarin bisa, dirikan lagi bisa, berubah istilahnya susunan partner, susunan permodalan itu mudah. Nah, kalau nanti yang kita perbandingkan minggu depan belajar corporation atau PT, itu lawannya, itu unlimited life. Sekali dibentuk, susah untuk dibubarkan. Kemudian, ini yang kontra lagi ya, bedanya JV sama PT ketika kalian nanti memutuskan untuk mendirikan badan usaha yang mana. Nah, kalau JV itu ada istilah unlimited liability. Artinya, ketika semua aset kita jual untuk melunasi hutang, ternyata nggak cukup. Aset atas nama JV sudah dijual semua, harus sampai melibatkan aset nama pribadi. Makanya di sini ada istilah unlimited, nggak terbatas, sampai harus melibatkan penjualan aset pribadi ya, untuk menutup hutangnya JV. Nah, ini kebalikannya nanti kalau kita belajar yang minggu depan PT Corporation, itu limited liability. Artinya, kalau aset nama PT sudah dijual, nggak cukup mengcover hutangnya PT, ya nggak akan sampai melibatkan menyeret menjual aset nama pribadi. Kalau ownership of property jelas, ini langsung kita nanti terjun juga di jurnal yang pendirian pertama kali JV, ya karena kita di sini lebih dari satu orang. Nanti tiap-tiap partner itu punya proporsi yang berbeda. Mungkin ada satu yang bawa cash, satu bawa building, kemudian satunya lagi nanti bawa inventory-nya, mungkin seperti itu. Terus pembagian net income, net loss juga, kalau di sini dikatakan shared equally, nggak mesti ya. Tergantung partnership agreement-nya. Ada yang disebut dengan sekutu aktif, biasanya dapat gaji lebih banyak. Ada yang sekutu pasif, dapat gajinya lebih sedikit. Tapi ada yang kontribusinya juga lebih besar, sehingga nanti dari sisa laba yang akan kita praktekkan, dia dapatnya kalau berdua nggak mesti 50-50. Kalau bertiga nggak mesti rata sepertiga, tapi siapa yang berkontribusi lebih banyak bisa dapat persentase yang lebih tinggi daripada teman atau partner lainnya. Kalau yang ini di skip boleh, karena ini jenis-jenis yang ada bukan di Indo. Nanti kalian bisa pelajari sendiri ya, perbedaan persamaannya apa. Tadi sudah saya jelaskan keuntungan sama kerugiannya JV dari banyak karakteristik tadi. Apa yang jadi pertimbangan kalian? Keuntungannya apa? Kerugiannya apa? Kita akan belajar ini semua ya teman-teman. Mulai dari pertama, apa saja yang diatur di partnership agreement. Mendirikan pertama kali, namanya partnernya siapa aja, kontribusinya apa, hak kewajiban setiap partner. Terus nanti kalau JV-nya sudah berjalan, menghasilkan net income atau net loss, bagaimana cara pembagiannya. Kemudian kalau mengambil untuk kepentingan pribadi, withdrawal juga boleh. Kita lihat nanti seperti apa. Bagaimana jika terjadi adanya proses yang membutuhkan penyelewangan terus akhirnya butuh peradilan. Bagaimana jika dalam perjalanan JV ada partner yang mengundurkan diri atau sebaliknya penambahan partner yang baru masuk. Terakhir bagaimana kalau ada yang meninggal ya.